Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini bersama-sama kita dipertemukan di masjid di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah tertera dalam flyer, dalam banner, dalam baliho, 16 Desember bersama-sama kita sholat subuh berjamaah bersama Ustadz Muhammad Hussein, qadarullah. Beliau semalam sampai di hotel kurang lebih jam 12-an lebih. Jam 1, sehingga dalam keadaan yang sangat capek, sehingga pada pagi hari ini beliau tidak bisa sholat berjamaah dengan kita. Alhamdulillah saat sekarang beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita sangat bersyukur dan berbahagia karena beliau sekarang sudah ada di tengah-tengah kita yang insya Allah beliau akan menyampaikan dengan tema sebagaimana tertulis, belajar arti iman dari anak-anak Gaza. Untuk itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengharapkan ridho, pertolongan, kemudahan, hidayah dari Allah. Bersama-sama kita awali majelis ini, tabligh akbar ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Kepada Mas Ahmad dipersilahkan. Sambil duduk di sini aja. Hah? Di sini enggak apa-apa, saya yang di bawah. Ya, biar terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Mas Ahmad Jamil. Meskipun beliau sebenarnya dalam keadaan yang kurang sehat, alhamdulillah tetap menunaikan amanat yang sudah diberikan oleh panitia. Selanjutnya kita dengarkan sambutan tunggal dari Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman Kamandomo kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Nurudin. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Husain Gaza dan sekaligus selamat datang sebagai tamu istimewa di Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong beserta tim dan keluarga bersama keluarga yang kami hormati sesepuh imam masjid, penasehat dan takmir masjid serta segenap panitia yang sudah berupaya sebaik mungkin untuk penyelenggaraan acara pada pagi hari ini yang semoga dimuliakan oleh Allah. Para jamaah sholat subuh yang hadir dari sejak jam 2 pagi itu yang bisa kami respon dari Purworejo, ya saya sampaikan selamat datang dan seluruhnya, baik yang jauh, yang dekat, yang tua, yang muda maupun remaja. Saya lihat antusias anak-anak muda banyak terlihat yang biasanya terlihat orang-orang tua. Tapi pada kali ini ya 50-50, anak muda ada yang semoga dimuliakan Allah. Dan mari saya membersamai Bapak beserta Ibu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam yang senantiasa ada di dalam dada kita dan pikiran kita. Itu adalah luar biasa. Semuanya dari Allah. Kita tinggal bersyukur. Dengan bersyukur semoga menjadi dekat kita dengan Allah SWT. Dan kita senantiasa mengaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah banyak suri teladan yang harus kita contoh, banyak sunnah, banyak contoh-contoh kehidupan yang menuntun kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan berakhir kita dapat syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW sehingga selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Bapak beserta Ibu, untuk sambutan yang pertama saya ucapkan selamat datang dari Ustaz Muhammad Husain Gaza juga kepada hadirin semuanya. Dengan kehadiran Bapak beserta Ibu dalam kondisi sehat, saya ucapkan selamat mengikuti kajian belajar arti iman dari anak-anak Gaza. Yang kedua, mohon maaf manakala kami dalam penyelenggaraan kali ini banyak hal yang tidak benar, baik tempat, kemudian fasilitas yang ada, kami mohon maaf. Yang ketiga, harapan dengan adanya kajian akbar ini yang bertemakan belajar arti iman dari anak-anak Gaza, harapan dari kita semoga iman kita semakin kuat, semakin dekat. Kemudian karena mencontoh dari anak-anak Gaza, saya yakin sebulan dari sini yang hadir nanti akan bisa hadir 5 waktu di masjid berkilat-kilat.
itu berefek pada diri kita yang semoga itu bisa terjadi, sehingga masjid ini semakin makmur. Karena kita nambah iman, kuat imannya. Terakhir, kalau terjadi hal yang tidak tepat pada kegiatan ini, saya mohon maaf selaku takmir masjid, baik kepada pembicara dan semua hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian waktu singkat padat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir, Pak Ahmad Murudi yang telah memberikan sambutannya. Hadirin jamaah yang kami hormati, sebelum acara pengajian dimulai, perlu kami sampaikan bahwa bagi hadirin yang telah menyiapkan infak terbaik untuk Palestina, insya Allah nanti dari panitia akan ada kotak tersendiri yang sudah diatur. Selanjutnya bersama-sama kita ikuti. Enggak untuk tilawahnya. Gimana? Untuk tilawahnya sepenuhnya pada ya. Soalnya saya lagi nggak video. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di kesempatan yang baik kali ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, waktu kita insyaallah selama beberapa menit ke depan insyaallah akan membicarakan banyak hal tentang berita dari Gaza. Beliau Ustaz Muhammad Hussein selama 12 tahun tinggal di Gaza, menghadapi 4 agresi dari tahun 2012, 2014, 2021 dan terakhir yang terparah 2023 luluh lantak Gaza. Beliau menjadi saksi hidup sekaligus korban karena berkali-kali pun selamat dari serangan, dari ledakan dan dari berbagai peristiwa. Maka patut sekali kalau hari ini beliau menceritakan berbagai hal. Tujuannya satu, untuk edukasi, mengetahui betul seperti apa letak Palestina, Gaza bagi kita, sehingga keimanan atau pemahaman kita terhadap Gaza, Palestina bukan lagi karena katanya dan bukan lagi musiman, karena kebanyakan orang memahami dan mengetahui tentang Palestina tidak utuh dan tidak sempurna. Maka hari ini kita bawakan narasumber, bukan lagi katanya-katanya, tetapi betul-betul orang yang tahu persis bagaimana peta Gaza dan kondisi Palestina secara real di lapangan. Oleh karena itu saya membagi kesempatan kali ini, pertama disampaikan oleh beliau sebagai pengenalan mengapa beliau bisa sampai ke Gaza dan kemudian apa saja peristiwa yang terjadi serta keadaan terupdate di sana seperti apa. Selanjutnya nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Forum ini adalah forum diskusi. Kapan lagi kita mendapatkan informasi langsung dari sumbernya? Maka dari sekarang silahkan persiapkan pertanyaan terbaik yang nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau. Bapak Ibu semuanya siap? Semuanya siap? Takbir. Baik. Ibu-ibu juga dipersiapkan. Boleh nanti bertanya menggunakan kertas ditulis, silahkan. Nanti kita buka pertanyaan selebar-lebarnya, tetapi kami mohon fokus kepada materi nanti yang akan disampaikan. Kalau sudah siap, biridhanillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah, kita mulai diskusi
belajar tentang Gaza hari ini dengan bacaan basmalah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Semoga sudah ngantuk ya. Takbir ini membunuh setan yang sedang menggoda kita pagi hari ini. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Masyaallah kana wa ma syaa yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, bapak-bapak yang Allah muliakan, dia kabare, ibu-ibu, ibu-ibu, kabare, saya, alhamdulillah. Perkenalkan lagi, nami kulo Muhammad Hussein, kulo sakit Poso Jawa seperti itu. Saya bisa bahasa Jawa sedikit karena saya pernah belajar kitab dulu itu, belajar mantik balor nahsornya di Merangin, Demak, Jawa Tengah. Aslinya saya ini dari Bogor, Jawa Barat. Tiba di Gaza tanggal 5 Januari 2011. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Amir barusan, alhamdulillah saya sudah merasakan tangis besar, dan kali ini yang terparah dan belum tidak, alhamdulillah. Dan sama sekali saya bisa berada di hadapan para pejuang-pejuang subuh hari ini, masya Allah. Saya berkali-kali mengatakan kepada tim, pokoknya saya dimanapun saya isi hari ini tidak ada ini ya. Ada sebelumnya kita tidak ada kajian. Untuk beberapa kali ditawarkan oleh tim BSN, SPN, Sedulur Bangun Negeri. Ini lembaga kemudaan yang organizer acara-acara kami. Mereka hanya mengadakan kajian-kajian jam 9 pagi pada asar, pada isya. Saya bilang lah, terus subuhnya gimana? Subuh nggak ada, nggak mau asal subuh. Karena kita bicara Gaza, kita bicara perjuangan Gaza ini, yang paling bisa menyerap semangat dan energi perjuangan Gaza ini adalah orang yang kuat melangkah kakinya untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid. Karena para pejuang Gaza yang sekarang sedang berjibaku melawan tank-tank baju di Gaza itu, mereka ahli subuh. Ibu-ibu jelas sekarang ya? Ibu-ibu jelas, ibu-ibu? Yang di belakang jelas suara saya? Yang di belakang Pak, yang mana masih jelas tuh? Yang di belakang jelas gak? Oh nggak jelas kan, coba begini ya. Yang belakang jelas sekarang? Tuh itu gimana tuh, pada nggak jelas katanya yang belakang tuh. Tuh, jelas Bapak. Ibu-ibu jelas, tapi Bapak nggak jelas katanya. Suaranya katanya berbenturan. Tapi yang belakang itu yang depan tuh jelas katanya tuh. Tuh yang belakang tuh. Jelas Pak. Oke siap. Saya bilang bahwa kita bicara Gaza, kita bicara perjuangan Gaza ini, yang paling bisa menyerap energi perjuangan ini adalah para pejuang subuh. Karena Allah sudah menjamin ya, orang-orang yang sholat subuh ini, masya Allah, keutamaannya besar. Kenapa sholat subuh ini
sholat yang paling favorit, yang paling sulit bagi orang munafik, ya karena subuh Biasanya kalau subuh sebanyak ini gak sih Pak? Sebanyak ini ya? sampai pulang dari itu Pak ya, senang saya. Jangan sampai kesini cuma karena ada Muhammad Hussein Gaza doang. Tapi bagus lah, paling tidak sudah banyak. Ini dipertahankan. Yang disalahkan. Ya, jadi sholat subuh
bulan, 45 hari kami dibombardir, saya nggak bisa sholat di masjid. Karena sudah hancur lebur masjid-masjid kami Pak. Kami rindu sekali pengen sholat di masjid di sana itu. Rindu sekali kami. Ternyata sholat di masjid ini tenang, ada AC-nya. Itu nikmat yang luar biasa itu. Nikmat yang sangat besar. Nanti kalau akan dirasakan kalau suatu hari misalnya ya, masjid ini tiba-tiba hancur. Semua masjid di wilayah Kauman, Gombong hancur. Ntar ngerasain deh bagaimana rindunya kita pengen punya masjid. Sekarang sudah ratusan masjid hancur di Gaza. Ribuan, bukan ratusan, ribuan masjid. Enggak ribuan sih, ratusan lah. Ratusan masjid hancur di Gaza itu. Maka dari itu nikmat masjid ini, nikmat ketenangan ini Pak. Ya nikmat kenyamanan ini dimanfaatkan sebelum Allah cabut. Kalau sudah Allah cabut, ya Allah sayang sekali. Ya kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, hati-hati. Bahwa sesungguhnya azabku sangatlah kuat sekali. Baik. Coba diputar saya sebelum saya mulai, enggak bukannya YouTube ya. Bisa diputar enggak? Sebelum saya mulai saya mau memperlihatkan dulu nih videonya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Bukan YouTube, Abu Ubaidah. Jadi semalam Abu Ubaidah tampil. Ah itu ya. Ntar dulu, ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Enggak ada. Pakai mic. Taruh suaranya. Jangan diputar dulu. Tempelin pakai mic-nya. Ini baru rilis tadi malam Abu Ubaidah. Kita ngaji bentar sama Abu Ubaidah ya. Kita ngaji sebentar ngaji. Dipolin. Oh jangan kalau itu di absennya, kalau itu jangan di absennya, dibuat suaranya dibuat di laptopnya aja. Enggak bisa, enggak ada suaranya. Di sini enggak ada speaker ya? Enggak ada. Ini mengenaskan juga laptopnya ini. Ya. Enggak bisa kedengeran. لإطلاق الرصاص والقذائف على كل شيء ودون هدف للتغطية على حالة الرعب ولسحب يا شعبنا يا أمتنا. لقد تمكن مجاهدونا بعون الله خلال الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية في محاور. Kata dia pertama, alhamdulillah para mujahidin kami dalam 5 hari terakhir telah menghancurkan 100 kendaraan lapis baja Israel. Takbir. Jadi ada 3 kendaraan Israel yang digunakan. Pertama tank baja, kedua bulldozer, ketiga namanya Panther. Panther ini adalah kendaraan lapis baja yang mengangkut 14 tentara Israel. Jadi dia bisa mengangkut 14 tentara tuh. Bayangkan selama 5 hari ini 100 yang sudah hancur lebur itu, Masya Allah. Lanjut. العدوان الصهيوني في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون وفي المنطقة الوسطى وفي خان يونس جنوب قطاع غزة. Oke, stop. Jadi sebetulnya sama dia lokasi-lokasinya itu. Katanya di Syijaiyah, di Jabaliyah, kemudian Syekh Ridwan, Zaitun, kemudian Khan Yunis, itu semua tempat saya main tuh kalau di Gaza itu Pak.
Kalau saya di Gaza saya mainnya di tempat-tempat itu tuh. Syujaiyah, Jabaliyah, Zaitun, Syekh Ridwan, Khan Yunis. Ini memang kota-kota kematian buat Israel ini. Israel kalau sudah masuk situ, jangan harap keluar tuh. Itu menjadi pemakaman massal tentara Israel di kota-kota itu ya. Bahkan kata Abu Ubaidah sebelumnya dia bilang, silakan masuk ke Gaza dengan tank-tank baja, tapi jangan kaget, kami akan mengubah tank-tank baja kalian menjadi peti-peti mati berjalan. Takbir. Lanjut. كما نفذ مجاهدون على مدار الأيام الخمسة عددا كبيرا من الكمائن المحكمة ضد قوات راجلة للعدو في جباليا والشيخ رضوان والشجاعية والوسطى وخان يونس، تمثلت في استدراج قوات العدو أو الكمون لها في مبان رصد مجاهدون إمكانية دخول العدو إليها، ثم تفجير عبوات مضادة للأفراد ما شاء الله. ومهاجمة هذه القوات بالأسلحة الرشاشة. Stop. Dia juga bilang alhamdulillah para pejuang-pejuang kami juga ya berhasil merobohkan beberapa gedung. Jadi yang merobohkan gedung ini bukan cuma Zionis, Pak. Kalau Zionis itu bedanya mereka menghantam satu rumah sekaligus membunuh penghuninya ada di dalamnya, dan itu warga sipil. Kalau pejuang enggak. Mereka sudah memprediksi ini kalau ada Zionis masuk dia akan masuk ke gedung ini. Benar, banyak tuh. Ngumpul satu gedung, satu rumah yang sudah kosong dibombardir oleh para pejuang-pejuang Gaza. Hancur lebur, gedungnya menimpa para tentara dan dia bilang apa? Dan telah berhasil membunuh banyak tentara-tentara itu yang bersembunyi di rumah-rumah warga. Apa ujungnya dia bilang? Pemujahadat hadil quwwat bil asliha ar-rasyasha min masafat qariba. Muhajamah artinya membantai dalam masafah itu apa bahasa Indonesia itu? Jarak yang sangat dekat sekali. Terus lanjut. وفي عدد من العمليات تم استخدام القذائف المضادة للتحصينات وهدم البنايات على رؤوس Ini dia nih, binat ala rusul al-muhtalin. هذه العمليات أوقع مجاهدون عددا Berhasil كبيرا من القتلى membunuh والجرحى في صفوف banyak tentara Zionis, tentara musuh dia bilang. مجاهدون باستمرار صرخات جنود العدو واستغاثاتهم بعد كل Dan عملية setiap hari kita mendengar teriakan-teriakan tentara Zionis yang minta ditolong. الرصاص والقذائف على كل شيء ودون هدف. Stop. Dan dikatakan oleh mereka, kondisinya itu Pak, ketika mereka sudah tertembak, sudah kelang kabut itu mereka menembaki ke arah-arah yang enggak ada targetnya. Ya, jadi itulah Zionis itu. Mereka itu enggak bisa perang. Ketika mereka sudah terluka parah, ya mereka mulai kalap nembakin ya sana sini tanpa tujuan jelas. Lanjut. بعد كل عملية وردة الفعل الهستيرية بإطلاق بإطلاق الرصاص والقذائف على كل شيء ودون هدف. duna hadaf, enggak ada target dia bilang. حالة الرعب Ya, karena saking takutnya mereka. Dan untuk mengevakuasi mayat-mayat tentara mereka. محاولات الإنقاذ عبر الآليات والمروحيات Akhirnya datang juga helikopter untuk mengevakuasi para korban. لدى مجاهدينا لأن العدو يستخدم المرتد Nah, ini dia nih. Ini خلال penting nih. عمليته التي يدعي أنها حرب وجود وكرامة وطنية. Oke. Stop. Dia bilang apa? Dan kami juga memastikan bahwa ternyata musuh-musuh ini mereka juga menggunakan tentara-tentara bayaran. Jadi mereka sudah takut, sudah enggak mentalnya sudah kena itu tentara Israel itu. Mereka enggak bisa lagi ngirim tentara Israel karena sudah pada takut, trauma. Enggak berani. Akhirnya mereka terpaksa menurunkan al-murtaziqah, artinya adalah tentara-tentara bayaran yang didatangkan dari negara-negara barat. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Oke. Sebelum kita mulai lagi, kita lihat nih, ini sedikit gambaran anak-anak Gaza. Coba diputar. Cukup 3 menit ya, 3 menit pertama ya. Ya. Kediaman keluarga Abu Syamalah di Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Kita bisa lihat kehancurannya ya Allah. Jadi, Lihat anak-anak Gaza ya. Ini saya yang kameramen nih. jiwa Ini saya yang kamera. yang baru dievakuasi
Lihat bagaimana anak Gaza ketegaran mereka ya, Masya Allah. Nggak takut mereka. Lihat muka-mukanya, mana ada muka-muka ketakutan di situ. كيف حالكم يا جماعة؟ كويسين؟ كيف معنوية؟ ها؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. Teman-teman tahu gak? Jadi sejak 2 ini hari ini Israel ini kan terus ini kayak kenal orang ini. warga Gaza di sebelah utara untuk evakuasi. Oh, kembar ya? Utara tinggalkan jalur Gaza utara atau kota di utara dan mengungsi Ya, oke. ke selatan. Stop. Dan antum Saya lanjutin, Ustaz. Takbir. Selanjutnya kita kepingin tahu bagaimana beliau sampai ke Gaza dan apa kaitan Gaza dengan kita dan seperti apa kondisi hari ini di sana, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Baik. Jadi ini pertanyaan yang sudah mewakili pertanyaan sebagian jamaah ya. Banyak yang bertanya-tanya, Ustaz, antum bagaimana bisa terdampar di Gaza? Motivasinya apa gitu ya? Jadi gini ya, hadirin hadirat yang Allah muliakan, saya bisa di Gaza ini bukan hal yang instan. Bukan tiba-tiba dapat lotre, Anda berhasil datang ke Gaza, silakan ambil tiket Anda. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Saya dibentuk oleh keluarga saya, oleh ayah saya almarhum, ibu saya, dibentuk sejak dini untuk menjadi sosok muslim yang cinta akan Palestina. Masya Allah. Intinya adalah edukasi dan tarbiyah. Ayah saya ini seorang kiai kampung, tapi Masya Allah beliau ini wawasannya internasional banget, kepeduliannya sangat luas sekali. Kalau kita ngobrol ya bicaranya tentang konflik di Afghanistan lawan Uni Soviet, Bosnia lawan Serbia, Palestina, Israel. Dari kecil saya sudah diajak diskusi masalah hal seperti itu. Ibu saya juga sama. Saya sudah diajarkan dari kecil hadis-hadis, ayat-ayat tentang Palestina. Dan lingkungan sekolah saya juga sama. Jadi saya lahirnya itu di sebuah pondok pesantren, lahirnya bukan pondoknya. Lahir di sana. Pondok pesantren namanya Al-Fatah Cilengsi Bogor. Itu punya cabang di sini nih, di Maos juga ada nih, namanya Pondok Pesantren Al-Fatah Maos. Itu satu produk itu. Nah, guru-guru saya itu dari kecil, kalau kita kan sekarang ini baru-baru sekarang nih heboh Palestina. Kalau kami dari tahun 90-an, bahkan di 80-an itu ya kita sudah biasa ditanamkan itu kecintaan dan pemahaman bahwa wahai Muhammad Hussein, hari ini kamu punya misi terbesar yaitu membantu perjuangan warga Palestina. Dari kecil sampai suatu hari ketika saya kurang ingat antara saya kelas 6 MI atau kelas 1 MTS Madrasah Tsanawiyah, di masjid kampung saya itu kedatangan orang Palestina. Dia juga seorang wartawan. Dia datang ke masjid, nggak kayak sekarang Pak ya. Sekarang kan udah banyak banget orang Palestina yang datang ya. Sudah biasa kan, ngimamin sholat, ngisi kajian. Dulu di awal tahun 90-an tuh langka sekali. Dia tampil di mimbar, dia bicara bahwa, dia bilang gini, dunia ini ibarat seekor burung. Ada sayap kanannya, ada sayap kirinya. Jantungnya adalah Palestina. Barang siapa kuasai jantung itu, maka dia menguasai dunia. Kemudian dia mulai bicara tentang Palestina, tentang kondisi umat Islam di sana. Dia tampilkan itu video-video, foto-foto tentang pembantaian di Sabra dan Shatila, Nakbah 48, kemudian juga kondisi di Gaza ditampilkan. Saya yang masih bocah saat itu saya nangis, kejar saya itu. Saya bilang ya Allah, dalam hati saya bilangnya, ya Allah, bawa saya ke Palestina ya Allah. Suatu hari nanti saya harus berjuang di Palestina. Tapi saya tahu diri, orang tua saya bukan orang berada. Orang tua saya ini orang-orang yang sangat sederhana.
Nah, tapi saya nggak pernah berpikir dari mana nanti saya akan membiayai keberangkatan saya. Saya cuma bilang kepada diri saya, ya Allah, mulai hari ini saya berjanji, saya akan membabi buta dalam belajar bahasa Arab, Masya Allah. belajar bahasa Inggris, saya harus punya hafalan Al-Quran, saya harus bisa azan. Itu saya masih polos, masih anak kecil. Saya pikir kalau saya punya 4 kemampuan ini, saya bisa survive, saya bisa bertahan dimanapun saya dilempar. Dimanapun saya tinggal, insya Allah kalau saya punya 4 ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, hafalan Quran, dan bisa azan, saya pasti bisa survive, bisa bertahan. Semakin besar, selesai aliyah, saya mulai berpikir saya harus bisa ilmu jurnalistik ini. Saya mulai ngambil jurnalistik Islam. Karena kalau saya udah di Gaza, ya saya harus bisa mengemas informasi dengan cara yang sesuai. Jadi intinya selama bertahun-tahun itu saya fokus persiapkan diri, skill. Karena saya berpikir kalau saya sudah siap dan Allah melihat saya siap, Allah nggak akan ragu akan bawa saya ke Gaza. Itu aja. Betul, tahun 2010 itu setelah saya mondok akhirnya di Menanggen 11 bulan, di Demak belajar kitab gundul. Kemudian saya juga mondok di Megamendung, Bogor, tempatnya Ustaz Bakhtiar Nasir. Saya di situ belajar ilmu syar'i dan belajar percakapan. Tahun 2010 akhirnya Allah izinkan saya pergi ke Gaza. Siapa yang ngongkosin? Orang kampung saya, patungan, udunan, uang untuk memberangkatkan saya ke Gaza. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara Gaza, motivasinya sejak lama. Makanya ini pesan buat anak-anak muda yang semangatnya membara-bara, ya. Sambil menunggu kesempatan antum masuk ke Gaza, pantaskan dulu diri kita. Persiapkan dulu. Ya, bahasa Arab ini penting banget ini. Jangan kita semangat mau ke Gaza bahasa Arab nggak bisa. Sampai sana mau jihad, ntar kayak orang linglung. Ngomong sama Abu Ubaidah pakai bahasa isyarat. Gimana cara ngajarinnya itu? Gimana cara komandonya itu ya? Belajar bahasa Arab lah. Biar kita bisa ngaji langsung sama Abu Ubaidah itu tanpa penterjemah. Ya anak muda ya, siap belajar bahasa Arab? Anak muda yang tanya kok bapak-bapak yang jawab sih. Tapi enggak apa. Ini memang sudah keriput wajah-wajah ini. Tapi semangatnya masih muda. Lebih baik dibandingkan anak-anak muda, semangatnya semangat orang tua. Ya, Masya Allah. Baik ya, lanjut Ustaz. Dalam rangka apa berarti Ustaz? Proses masuk ke Gaza itu? Saya masuk ini dalam rangka ya hijrah sebetulnya sih. Hijrah ke Palestina. Karena saya sudah membaca hadis-hadis keutamaan bumi Syam. Ada sebuah hadis ini bagus banget ini. Jadi kata Nabi apa? Saya lupa redaksinya ntar dicek aja ya. Di referensi yang valid. Gini kata Nabi. Khairul jihadi ribat. Wa khairul ribati asqalan. Kata Nabi sebaik-baik jihad itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat ini adalah berjaga-jaga di negeri muslim yang sedang diserang. Nah, Gaza ini terkenal sebagai Ardul Ribat. Negerinya para murabitin. Nah, dalam sebuah hadis saya Rasulullah bersabda, ribatu yaumin wa lailah khairun min qiyam syahrin wa siyamihi, kata Nabi. Ribat satu hari semalam di jalan Allah itu pahalanya lebih baik, lebih utama ketimbang kalian puasa sebulan penuh plus sholat tahajud sebulan penuh. Itu kalau sehari semalam tuh. Apalagi kalau sudah 12 tahun. Itu harapan kita. Banyak hadis-hadis lain kata Nabi apa? Alaikum bisyam fa inna safatu biladillah. Yaskunu akhiratu min khalqi. Kata Nabi apa? Datanglah kalian para sahabat ke bumi Syam. Karena bumi Syam ini, Palestina ini adalah negeri pilihan Allah. Hanya dihuni oleh orang-orang pilihan. Gimana saya tidak terpanggil untuk menjadi orang pilihan? Jadi misi saya ya hijrah di sana, membantu umat Islam di sana sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Maka saya selalu katakan, saya di Gaza ini Ibu
membawa 3 misi utama. Pertama, misi saya sebagai seorang manusia, tugas saya adalah menjaga manusia lain, menyelamatkan manusia lain. Makanya enggak perlu jadi seorang muslim untuk peduli pada Palestina. Cukup menjadi seorang manusia. Ya, ini cara kita bicara di depan orang-orang non-muslim nih. Ya, jadi kalau ditanya Ustadz, konflik di Palestina ini konflik apa sih? Konflik kemanusiaan atau konflik agama? Tergantung kepada siapa kita ngomong. Kalau kita ngomongnya di depan orang non-muslim, sampaikan ini konflik kemanusiaan. Jangan bicara ini adalah tanah wakaf umat Islam, ini adalah Masjidil Aqsa, ya nggak nyambung. Tapi kalau kita ngomong di hadapan umat Islam, jangan ragu. Ini adalah konflik agama. Ini adalah perang akidah. Karena disitulah masjid-masjid kita dinodai, dikotori. Yang terbaru kemarin ini, Zionis Israel masuk menyerbu sebuah kota bernama Jenin. Dia masuk ke dalam masjid di Jenin itu, dia injak-injak itu karpet tempat umat Islam sujud. Dia kotori dengan sepatu kotor mereka. Dan dia ambil mic yang ada di masjid itu. Dia bernyanyi itu penodaan nyata, terang-terangan itu. Jadi kalau kita ngomongnya di depan umat Islam, sampaikan saja ini adalah konflik agama. Itu sudah 2 ya. Tugas saya sebagai aktivis kemanusiaan untuk menjaga manusia lainnya. Yang kedua sebagai seorang muslim, saya sedang memiliki misi untuk apa? Membantu membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan cara saya. Dengan menjadi seorang aktivis kemanusiaan. Menjadi lidah, menjadi mata, menjadi telinga antum semua di sana. Dan terakhir, saya sebagai seorang Indonesia punya kewajiban konstitusional untuk bantu Palestina. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas kita konsisten komitmen bahwa kemerdekaan adalah hak-hak setiap bangsa dan negara. Maka dari itu setiap penjajahan harus dihapuskan dari atas muka bumi. Itu kewajiban kita. Dan kita dalam alinea keempatnya dikatakan Indonesia harus punya kewajiban untuk ikut menertibkan dunia atas dasar kemerdekaan. Jadi Pak, kalau hari ini ada orang Indonesia, ngakunya orang Indonesia, tapi tidak peduli pada Palestina, malah mendukung Israel, pastikanlah dia adalah pengkhianat bangsa. Enggak pantas menyandang nama orang Indonesia. Maka kita punya 3 motivasi bantu Palestina. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, dan sebagai seorang warga Indonesia. Takbir. Allah Akbar. Baik, luar biasa apa yang beliau telah sampaikan. Pengalaman beliau 12 tahun. Jadi tidak mungkin kita ringkas hanya dengan sejam 2 jam. Maka kami bersama sedulur Bangun Negeri dan INH. INH adalah lembaga resmi milik beliau sebagai lembaga yang memiliki misi kemanusiaan di luar negeri, tidak hanya sekedar Palestina tetapi juga di bagian negara di Afrika. Oleh karena itu hal ini tidak bisa kita selesaikan dalam kesempatan kali ini. Ini adalah kegiatan roadshow yang hari ini adalah titik ke-5 kami. Dan insya Allah hari ini juga nanti kita akan mengisi di Amikom, kemudian di Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto, dan yang terakhir di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Jadi bagi Bapak Ibu yang kiranya nanti tidak puas dengan acara ini, semoga juga tidak akan pernah puas dengan pengetahuan tentang Palestina, bisa mengikuti kegiatan yang terus berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Meningkat pada materi kali ini, Ustadz, kaitan dengan judul Belajar Arti Iman dari Anak-anak Gaza. Apa hubungan iman dan orang Gaza ini, Ustadz? Sebelum nanti ada pertanyaan dari jamaah. Fadhal. Baik. Dalam sebuah hadis Salamah bin Nufail, salah seorang sahabat, dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis panjang yang redaksinya seperti ini. Bainama kuntuna imun, kata Nabi, kuntuna iman. Bainama kuntuna iman, ra'aitu amudal kitab untuzi'a min tahta wisadati.
Saya artikan saja semuanya. Kata Nabi, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya melihat ada tiang ya. Tiang penyanggah Al-Quran itu ditarik dari bawah tempat tidur saya, dari ada bantal saya. Kemudian sinarnya hebat, saya ikuti kata Nabi, saya kira Allah telah meninggalkan kami. Ternyata tiang itu bergerak sampai arah Syam dan bersinar di sana. Ala wa innal imana hina taqa'ul fitan bisyam. Ketahuilah para sahabat bahwa keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela itu ada di Syam. Jadi bumi Syam, Palestina dan sekitarnya ini adalah barometer keimanan seorang. Kalau kita mau melihat, mau belajar keimanan, lihatlah orang-orang Syam. Lihatlah ketegaran mereka. Dan kalau kita mau mengukur sebesar apa keimanan kita, lihat sebesar mana kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Semakin besar kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa, maka sebesar itulah keimanan kita, sekuat itulah keimanan kita. Kalau kita pedulinya angin-anginan, ya itulah iman kita, angin-anginan. Rawan sekali khawatir meninggal ketika iman kita lagi turun. Kalau kita mau menjaga agar iman kita steady, konsisten, ya jaga terus konsistensi kita terhadap Baitul Maqdis, Palestina. Kalau ada orang yang nyinyir dengan perjuangan di Gaza hari ini, maka pertanyakanlah keimanan dia. Jangan-jangan seperti itulah kualitas imanan mereka. Maka dari itu, kita mau belajar iman, lihatlah Palestina, lihatlah Baitul Maqdis, lihatlah bumi Syam, dan lihatlah anak-anak Gaza. Masya Allah. Saya jujur aja Pak ya. Ini saya sepakat, saya dan istri ini sepakat. Istri saya nggak hadir nih, mohon maaf. Karena istri saya juga semalam pulang terlambat ke hotel, jadi energinya beda dengan energi saya kan. Istri saya kemarin ngisi 2 titik. Udah capek juga dia, belum dia ngemikirin keluarga dia di Gaza, kondisinya. Dia sedikit-sedikit buka HP, melihat jangan-jangan nama keluarganya lah yang tertulis dalam daftar korban jiwa hari itu. Dan kami berdua sepakat, memang kami ke Indonesia ini merasa lebih aman, nggak ada serang-serangan. Tapi tidak berarti kami merasa lebih tenang. Kami merasa lebih tenang di Gaza, jujur saja. Ya itulah salah satu dampak keimanan di Gaza itu. Kita lihat tadi wajah-wajah anak-anak Gaza itu, wajah-wajah bocah itu, mana ada kelihatan muka-muka ketakutan. Tenang mereka itu. Dan saya 12 tahun di Gaza, saya berkali-kali merasakan agresi militer, saya melihat. Dan saya merasakan sendiri, memang ngeri di sana, tapi ada ketenangan di sana itu. Luar biasa, itulah salah satu kekuatan iman di Gaza. Makanya Pak, Ibu, kalau mau bicara Gaza, jangan terlalu mengandalkan logika. Kalau kita mau membahas seputar Gaza, jangan terlalu mengandalkan rasio kita, rasionalitas. Nggak akan nyambung, nggak akan nyampe. Kalau kita maksain diri membahas Gaza, mengandalkan logika kita, sombong, ya bergantung pada rasionalitas kita, nanti yang keluar adalah statement-statement yang nyeleneh. Contoh, ada salah seorang dai yang sering tampil di depan jamaahnya, dia bilang apa? Hamas ini kan ormas kecil, masa nggak bisa dihancurkan oleh Israel yang memiliki persenjataan luar biasa dan didukung oleh Amerika, oleh negara-negara Barat dengan dukungan tanpa batas? Masa nggak bisa ngancurin Gaza, ngancurin Hamas yang ormas kecil? Memang dia bilang ya, memang Hamas ini adalah buatan Yahudi. Ada yang ngomong gitu Pak? Memang Hamas itu buatan Yahudi. Dan Yahudi itu butuh Hamas untuk pembenaran menyerang Gaza, gitu katanya. Ini contoh statement, ini contoh pernyataan yang keliru, yang keluar karena so tahu. Karena selalu mengandalkan logika mereka dalam membahas Palestina, Gaza, nggak boleh. Kalau kita mau bicara Gaza, kedepankan keimanan kita.
Karena para pejuang-pejuang Gaza ini bicara berjuang itu berlandaskan keimanan. Kalau para pejuang Gaza, kalau orang-orang Gaza ini bertahan hanya mengandalkan logika, sudah lama hancur. Bayangkan Pak, Gaza ini luasnya 360 km. Luas Kabupaten Banyumas berapa Pak? Ada yang tahu gak? 1.200. Jadi Gaza ini 4 kali lebih kecil dibandingkan Banyumas. Gaza ini dibombardir sejak 2006. Dibombardir sampai 2023. Diblokade juga itu. Dan diluluh lantahkan. Tapi kok nggak hancur-hancur? Saya mau tanya Pak, kira-kira Pak ya, kira-kira nih, kalau Israel dengan segala kekuatan dan dukungan Amerika, Perancis, Inggris itu menyerang Banyumas, itu berapa hari bertahan Banyumas ini? Ya, bertahun-tahun insya Allah ya. Masya Allah, itu semangat harus kita miliki. Ya, gambaran Pak ya, saya kasih gambaran. Hiroshima Pak, kota Hiroshima di Jepang, itu luasnya 3 kali lipat luas Gaza, sekitar 900 km persegi. Itu dijatuhi bom 12.000 ton beratnya, langsung nyerah mereka, angkat bendera putih. Gaza yang luasnya cuma 360 km, tahu Pak berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza sejauh ini? 50.000 ton. Lebih. Dan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Apakah Gaza menyerah? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak bertahan dengan logika. Mereka bertahan dengan keimanan mereka. Ada satu tawaran yang ditawarkan oleh Zionis Yahudi kepada warga Gaza. Sampai hari ini masih berlaku tawarannya. Apa kata Yahudi? Wahai Gaza, kami berjanji akan mengangkat blokade. Kami akan membuka perbatasan-perbatasan untuk memasukkan logistik yang kalian mau. Kami akan bangunkan untuk kalian bandara tercanggih. Siap kami. Kami akan bikin pelabuhan terhebat. Kami siap. Kami akan jadikan kalian orang-orang Gaza ini orang-orang makmur semakmur Singapura. Gampang bagi Yahudi. Mereka punya segalanya. Satu syaratnya kata Yahudi itu. Apa Pak? Tanggalkan senjata kalian. Menyerahlah, itu aja. Seperti kami sudah menguasai tepi barat, menguasai Baitul Maqdis. Tinggal kamu doang nih yang kamu menyerah nih Gaza nih. Tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Kalau kalian menyerah, kalian akan hidup nikmat. Ya, akan hidup makmur. Apa kata warga Gaza? Tidak mungkin. Tidak akan pernah kami menyerah. Kenapa? Karena yang kami pertahankan bukan tanah kami. Kami sudah mempertahankan kehormatan umat Islam dunia. Takbir. Karena yang kami lindungi bukan darah-darah kami. Kami sedang melindungi tanah wakaf umat Islam. Sayangnya kita nggak ngerasa sedang dilindungi kehormatan kita Pak. Apa kata Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, ditanya oleh wartawan, Pak Ben, ini luas area Israel ini semana sih? Kok tiap hari terus melebar gitu kan ya? Itu di mana batasnya? Apa dia bilang? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka tidak bisa menjangkau Kebumen, ya dijajah Kebumen ini. Tapi masalahnya sekarang Israel ini mandek oleh kekuatan bernama Gaza. Karena mereka tidak bisa membuat Gaza tunduk, mandek di situ mereka. Itulah makna Gaza, benteng terakhir umat Islam. Kalau Gaza juga jatuh, kalau Gaza juga lumpuh, menyerah, apa kata Nabi? Idza fasada ahlus syami fala khairu fikum. Apabila ahlus syam ini sudah hancur, sudah rusak total, tidak ada lagi kebaikan dalam diri kalian umat Islam. Baik, Masya Allah. Kalau Gaza sudah hancur Pak, itu Mesir itu akan terjajah itu. Siapa lagi? Negara-negara Teluk habis itu.
Makanya kata warga Gaza apa? Kami lebih memilih hidup dibombardir, diblokade, dibantai. Tapi kami tidak akan pernah menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Baik, Masya Allah. Kami siap mengorbankan dengan darah, nyawa kami, harta kami, rumah kami bombardir silakan. Tapi kami tidak akan menyerahkan tanah wakaf umat Islam. Tanah kita semua, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang tidak merasa kehormatannya sedang diperjuangkan, hati-hati itu. Ya, itulah kenapa untuk Palestina, untuk Gaza, jangan kasih yang sisa. Musuh-musuh kita itu, Pak, Amerika, Inggris, Perancis, Itali, itu ketika mereka membantu Israel, membantu penjajahan, itu mereka support dengan kekuatan penuh, dengan finansial yang penuh, dengan energi yang penuh. Lah kita umat Islam, angin-anginan kita nggak totalitas bantu Palestina. Kita nggak serius memperjuangkan Palestina. Dari 12 bulan setahun, cuma sebulan kita ini pedulinya. Entar 11 bulannya tidur kita. Bagaimana kita bisa membebaskan Palestina? Kalau musuh kita totalitas, kita yang nggak totalitas. Makanya perhatikan Pak ya, saya kalau ngisi-ngisi kajian Pak, nggak ada itu namanya siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Enggak. Bagi saya itu adalah sebuah kesalahan. Terlalu rendah kalau kita mengikat hubungan kita dengan Palestina dengan hubungan materi, donasi. Seolah-olah sudah kirim donasi, sudah gugur kewajiban kita. Terlalu rendah kita ikat kita dengan materi. Perjuangan kita untuk Palestina jauh lebih mulia dari itu semua Pak. Kalau masalah donasi itu sudah otomatis itu Pak, nggak perlu saya tarikin lagi, sudah gerak hati kita. Tapi kita harus teredukasi agar termotivasi. Kalau kita termotivasi, semangat kita akan steady, akan konsisten. Di situ masalahnya Pak, kita malas mengedukasi diri kita. Maka saya selalu katakan, kajian-kajian kami adalah kajian edukasi. Saya nggak jauh-jauh dari Gaza datang ke sini, cuma untuk mengumpulkan receh-receh dari kantong-kantong para hadirin, enggak. Terserah lah, itu urusan kalian lah, mau nitip mau enggak. Tugas saya adalah mengedukasi. Tugas saya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, karena itu sebelum kita membebaskan Palestina, otak kita harus dibebaskan dulu. Itu intinya. Karena kita sekarang sedang dijajah pemikiran oleh musuh, kita bebaskan dulu pemikiran kita, baru kita bisa melangkah memperjuangkan Palestina. Takbir. Allah Akbar, semakin jelas, gamblang, dan kita sudah semakin mengerucut. Saya beri kesempatan satu penanya bagi jamaah putra. Dua. Ya. Baik. 1, 2 nih. 2 ya. Dan jamaah putri persiapan setelah ini nanti saya beri satu sesi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan, nama saya Bilal Syuhada. Saya asli Timur Timur. Alhamdulillah sekarang jadi orang Banyumas. Kebetulan beliau Ustadz Amir adalah anak saya. Ini saya tanyakan Ustadz, dari pemaparan antum sebelum berangkat ke Gaza, antum sudah mulai ikdat dari kecil sampai besar. Terus Allah mengabulkan doa antum hijrah ke Gaza. Buminya dijanjikan oleh Allah untuk kita. Antum sudah menghadapi sebuah perjuangan luar biasa berhadapan dengan teroris Israel. Pertanyaannya, antum sudah di bumi jihad. Surga udah terbuka buat antum. Kenapa antum pulang ke Indonesia? Padahal ini adalah bumi aman. Surga masih jauh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz Al-Husain Gaza. Nama saya Ahmad Jamil. Saya sendiri dari Cilacap Ustadz. Jadi saya di Gombong sejak udah belasan tahun lah di sini. Saya mondok di pesantren Al-Mustasyifa Ori Kuarasan. Masya Allah. Lanjut pertanyaan. Mempersingkat waktu, baik. Yang saya tanyakan, hikmah apa yang Ustadz dapatkan dari peristiwa tersebut, serta strategi apa yang Ustadz miliki ketika menyelamatkan diri dari serangan Zionis, sementara warga Gaza banyak yang tewas dan gedung-gedung
reruntuhan akibat serangan Zionis tersebut. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 2 pertanyaan. Baik, luar biasa ya. Kenapa Ustadz ini kabur dari Gaza? Gitu Ustadz ya. Kenapa lari dari medan perang? 2012 saya merasakan digempur 8 hari, bombardir brutal. 2014 lagi-lagi dibombardir selama 50 hari. 2021 kami dibombardir selama 14 hari. Setiap kali agresi terjadi, pihak Kemenlu Indonesia selalu mengontak saya. Mas Husein, ini sudah panas nih, resikonya besar. Yuk evakuasi yuk. Saya selalu menolak. Saya nggak pernah mau dievakuasi. Tapi kali ini beda Pak. Ini sudah tidak lagi efektif. Saya datang ke Gaza bukan sebagai seorang militer. Saya datang ke Gaza, fungsi saya bukan angkat senjata. Karena memang hari ini nggak dibutuhkan oleh Gaza. Saat ini saya nggak dibutuhkan untuk angkat senjata. Karena mereka sudah punya cukup tentara untuk mempertahankan Gaza. Kalau sekedar tembak-tembakan lawan tank baja mereka sudah ada puluhan ribu. Dan yang diturunkan sekarang ini nggak lebih dari 5%. Nggak dari 20%, itu nggak lebih yang turun sejauh ini para pejuang Gaza. Kalau memang saya dari awal berangkat sebagai seorang tentara angkat senjata, haram bagi saya untuk keluar dari pertempuran. Itu kaidah fikihnya. Tapi saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya sebagai seorang jurnalis, dalam 3 agresi sebelumnya saya masih punya akses, internet masih terbuka lebar, listrik masih nyala, ya saya masih bisa bergerak membantu masyarakat sekalipun resikonya sama, resiko kematian juga sama. Tapi kali ini Pak, hari pertama listrik dicabut, putus, internet diputus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah mertua saya punya solar panel kan, jadi kita masih bisa akses energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Saya masih bisa ngevlog, itu pun terbatas itu. Saya kalau mau upload video saya itu saya harus datang ke rumah tetangga saya malam-malam dengan ancaman drone di atas kepala saya itu. Kalau saya mau upload video, saya sering dimarahin sama mertua saya. Kamu ini ntar kalau kena target gimana gitu kan. Kalau saya lagi kirim-kirim bantuan itu ada di YouTube itu. Saya lagi datang ke pengungsian tiba-tiba bombardir sana sini kan. Besar risikonya. Ya tapi saya pikir memang hari ini kita bukan lagi perang di Gaza ini. Genosida. Saya sudah maksimal di sana. Saya sudah borong satu mall itu saya borong untuk 4.000 keluarga. Habis, nggak ada lagi yang bisa saya bagi-bagiin. Saya sudah borong juga selimut hangat. Habis, nggak ada lagi yang bisa saya bagi-bagiin. Ya, jadi kalau sekarang saya di Gaza pun fungsi saya nggak efektif. Saya kalaupun sekarang di Gaza, saya hanya sedang menunggu giliran terkena bom. Sementara masih banyak amanah yang saya pikul. Sudah ada miliaran donasi yang harus saya salurkan. Kalau saya mati sekarang, ya siapa yang mau melanjutkan ya? Oke lah akan ada yang melanjutkan, tapi kan sayang ya, karena saya yang paling mengetahui medan di sana kan. Akhirnya saya terpaksa untuk menerima tawaran Kemenlu kali ini untuk evakuasi karena sekarang juga saya sudah punya anak. Anak saya yang besar 8 tahun, yang kecil 3 tahun. Ya, kalau bukan karena mereka mungkin saya masih akan stay di sana itu. Tapi anak-anak saya kan nggak kuat saya melihatnya, mereka setiap malam itu ya tidurnya nggak nyenyak, bombardir sana sini, house histeria, trauma bombardir. Jadi ya teman-teman saya di Gaza pun, keluarga saya di Gaza itu mendukung. Udah Husein kamu pulang dulu lah, pulang dulu, selamatkan anak-anak kamu, terimalah tawaran evakuasi. Akhirnya saya pulang, keluar dari Gaza tanggal 12 November. Sampai ke Kairo, 2 hari saya dijamu di Kairo oleh kedutaan besar Indonesia di sana. Tanggal 15 November saya landing di Jakarta. Lagi landing, saya dapat pesan WhatsApp. Kakak saya ngirim pesan. Sen, alhamdulillah kamu sudah sampai. Ini sudah banyak permintaan wawancara nih. Untuk ngisi di kajian-kajian. Di televisi, podcast sudah banyak yang masuk. Tapi kami sudah siapkan waktu untuk kamu 3 hari istirahat dulu lah. Kamu kan baru pulang dari tempat konflik. Ya jangan langsung bergerak, dia bilang. Istirahat dulu. Saya balas apa? Malu saya kalau harus istirahat sekarang. Karena saya meninggalkan saudara-saudara saya di Gaza
dibombardir, dibantai tanpa istirahat. Jadi saya bilang enggak ada istirahat. Terima semua tawaran-tawaran itu. Saya pulang ke Gaza bukan untuk kongko-kongko, bukan untuk rebahan, bukan untuk leha-leha. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya. Dan alhamdulillah sejak saya tiba tanggal 15 November sampai sekarang enggak ada hari libur. Per hari kita ngisi 3, 4, 5 titik. Hari ini berapa titik, Ustaz? 4 titik hari ini ya? 4 titik hari ini kita nih. Ya itu sebagai usaha saya. Ya udah banyak yang bilang, Ustaz capek Ustaz ya. Banyak banget itu tuh, capek Ustaz. Saya bilang enggak, malu saya bilang capek sekarang. Kalau mau bicara capek, lihat tuh orang Gaza tuh. Mereka dibombardir tanpa henti-hentinya. Kita di sini nikmat. Kalau mau saya harus ngisi 20 titik per hari, saya enggak akan ngeluh kecapean, malu saya. Masya Allah. Malu. Jadi itu jawaban saya Ustaz ya. Panitianya yang capek. Ya. Kedua, apa hikmahnya dan apa strategi saya selamat dari serangan-serangan itu ya? Saya gak punya strategi. Ya. Di Gaza ini semua jengkal Gaza ini semua berpotensi sama terkena bom. Gak ada karena saya misalnya punya ilmu kanuragan misalnya kan. Enggak ada. Terus Ustaz emang sampean gak takut mati apa kena bom? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar. Wahai hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita sebagai seorang muslim gak boleh mengikat kematian dengan situasi dan kondisi tertentu, gak boleh. Karena kematian itu la yastakhir wa la yasta'jil. Ya kita kematian itu, ajal itu gak akan mundur, gak akan maju. Bertahun-tahun tinggal di Gaza, kalau belum ajalnya gak akan mati. Bertahun-tahun tinggal di Banyumas, ya. Kalau sudah ajal, mati. Di kamar mandi pun akan mati. Itu akidah kita. Saya mau tanya Pak, lebih banyak mana orang yang meninggal di medan perang atau orang yang meninggal di atas kasur? Ya, pernah gak kita kepikiran mau tidur, ngeri banyak yang meninggal di atas kasur, takut tidur di atas kasur, pernah gak? Itulah fitrah kita. Lebih banyak orang yang meninggal di atas tempat tidur, tapi kita gak pernah takut tidur di atas tempat tidur kan? Maka sekali lagi ya, kalau ketakutan itu wajar, adalah manusiawi. Tapi keimanan kita harus lebih dominan dibandingkan ketakutan kita. Ya, di Gaza, ya beberapa kali saya sering lah, ya lagi naik mobil nih, tiba-tiba, ledakan sampai mobil saya ini bergeser, seret gitu. Itu pernah itu. Dan kita kalau lagi naik mobil itu, udah komat kamit aja lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah. Kan? Saya telah syahid di Gaza. Ada banyak begitu ya. Ketika saya buka HP, respon pertama saya apa? Amin. Aminkan saja. Karena kan orang syahid ini kan keutamanya luar biasa banyak ya. Kita nggak boleh takut masalah kematian seperti ini. Ya itu jawaban saya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya dari Putri. Ada pertanyaan Ibu? Dari Putri dulu, jamaah Putri. Ada pertanyaan? Tidak ada, sementara lanjut Ustadz. Lalu bagi kita, warga sipil, manusia biasa, orang Kebumen, sebenarnya hal yang konkret apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina, membantu warga Gaza, membantu perjuangan umat Islam ini Ustadz? Tolong dijelaskan ke kita. Bentar, ini sebelum, ini Mas baju putih nih yang mau keluar. Mau kemana nih? Mas baju putih? Mau kemana Mas baju putih? Sini dulu lah, salaman dulu lah sama saya lah. Ya ini sudah berdiri Mas, ini namanya Mas Homsan ya? Oh sini Mas. Saya kayak nggak asing kayak mukanya ini. Ini senior saya di kampus waktu saya masih kuliah jurnalistik ini. Masya Allah. Ya silakan Mas. Antum stay Al-Fatah kan? Lu apa ini fakultasnya? PAI ya? Masya Allah. Barakallah. Antum tinggal di sini ya? Oh ya, kok kenapa mau keluar? Mau kemana? Oh antar anak lomba, luar biasa. Ya, ini namanya Mas Homsan. Beliau kuliah di kampus yang sama tempat saya kuliah, tapi beliau lebih senior. Tahun berapa dulu?
2000 berapa? 2007 ya. Masya Allah. Masya Ya, Allah. salam buat keluarga Barakallah, dulu ya. barakallah. Masya Allah. Selamat Pak Irfan juga sana ya. Masya Allah. Takbir. Kita harus ngapain sekarang? Baik. Ada seorang sahabiyah namanya Maimunah. Dia ini juga sahabiyah yang mulia dan dia seorang pembantu. Pembantu orang yang paling mulia, pembantu Nabi SAW. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad yang terkenal dengan hadis Maimunah. Suatu hari dalam sebuah kajian, pematirnya Nabi SAW, pembantu ini angkat tangan, interupsi. Qalat Maimunah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Instruksi Baitul Maqdis. Kami harus ngapain? Kok pembantu membahas Baitul Maqdis? Pak, tahu gak Pak? Ketika Nabi masih hidup, Baitul Maqdis ini adalah isu pusat konflik geopolitik dunia hari itu. Palestina itu sedang dikuasai oleh Romawi, diperebutkan oleh Persia dan Romawi hari itu. Itu isu besar. Itu isu yang tidak dibahas oleh ibu-ibu rumahan. Kalau sekarang misalnya ibu-ibu, pernah gak ibu-ibu lagi ngumpul, lagi ngobrol, ngebahas masalah Rusia lawan Ukraina? Pernah gak Bu? Karena itu tema berat. Nah ini ada seorang pembantu datang ke Nabi, minta ya Nabi, wahai Rasulullah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis, Palestina? Apa maksudnya? Ternyata memang Nabi Muhammad SAW ini gemar sekali membakar para sahabat untuk bicara Palestina. Kalau bahasanya sekarang itu trending topik Palestina itu selalu itu. Nabi Muhammad itu sering meriwayatkan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis, tentang Syam. Jadi ya di mana-mana orang bicara tentang Baitul Maqdis sampai muncullah hadis ini. Kata Maimunah, ya Rasulullah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis ini? Berikanlah kami instruksi. Apa kata Rasulullah? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Oh Baitul Maqdis kata Nabi, itu mah padang mahsyar. Tempat umat manusia semuanya nanti dikumpulkan Pak. Jadi kita suka tidak suka, sekarang atau nanti kita pasti akan berkumpul di Palestina, di padang mahsyar. Nah, itu wasallu fih kata Nabi. Fa inna salatan fi ka alfi salatin fi masjid. Kamu mau instruksi kan kata Nabi ya. Datang kalian semua para sahabat ke Baitul Maqdis, Palestina. Bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah. Sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa Pak. Allahu Akbar 2 rakaat. Itu pahalanya 2000 rakaat di masjid ini nih, Ar-Rahman ini nih. Ada yang bisa sholat 2000 rakaat? Ada yang saget? Mboten saget lah. 2000 rakaat. Itu keutamaan sholat di Baitul Maqdis. Tapi kata Nabi apa syaratnya? Datang, bebaskan. Waduh, kata Maimunah, apa qalat ara'aita man lam yutiq ayatamil ayati? Kata Rasulullah, kata Maimunah, ya Rasulullah, kita belum mampu. Kita mboten saged ya Rasulullah. Kita masih lemah. Pasukan kita masih sedikit. Suruh lawan Romawi yang sedang menguasai dunia, yang punya ratusan ribu tentara, ya kita nggak bisa. Terus kita harus ngapain kalau kita mau berjuang untuk Baitul Maqdis? Apa kata Rasulullah? Qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fi. Kondisi kita hari ini Pak sama dengan kondisi Maimunah hari itu. Pak, kita mau gak bebaskan Palestina Pak? Mau gak? Apa kita bisa sekarang bebaskan Palestina? Saget ora? Saget boten? Nggak bisa kita hari ini, nggak bisa, dereng. Ya kita belum bisa hari ini. Makanya jawaban Nabi ke Maimunah itu juga jawaban Nabi untuk kita semua hari ini. Apa kata Nabi? Fal yuhdi. Ya saya katanya ahda yuhdi ihdaan hadiah. Kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis kata Nabi. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Masya Allah. Sampun? Oh belum. Di sini kuncinya Pak. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah?
Kenapa bukan sedekah? Loh, kira-kira sedekah ini bahasa Arab atau bahasa Kauman? Bahasa Arab sedekah ini, sodakoh arti aslinya kan? Sodakoh itu bahasa Arab Pak. Tapi kenapa Nabi memilih bahasa hadiah bukan sodakoh? Disitulah pesannya. Itu konsep kita untuk Palestina. Sodakoh itu adalah pemberian dari orang kaya ke orang miskin. Itu sedekah namanya. Dari orang mampu, dari wong sugih ke wong miskin, orang yang tidak mampu. Dari pengendara mobil ke tukang parkir. Dari pejalan kaki ke tukang pengemis. Itu sedekah namanya. Kalau hadiah bukan. Hadiah adalah al-ata'u minal muhibbi ilal mahbubi. Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi, yang ia hormati. Apa maksudnya? Seolah-olah Nabi berkata kepada kita, wahai umatku, jangan sekali-kali kalian menganggap orang-orang Palestina sebagai orang-orang miskin yang membutuhkan uang-uang kalian. Jangan kalian pandang mereka, jangan kalian perlakukan mereka seperti orang-orang lemah, seperti pengemis yang minta-minta sedekah kalian, jangan. Warga Palestina tidak butuh sedekah. Mereka orang-orang mulia. Pemberian kita untuk mereka adalah hadiah. Pandang mereka, anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang mulia yang kita muliakan. Orang-orang terhormat yang kita hormati. Mereka para pejuang-pejuang yang mewakilkan perjuangan kita hari ini dengan mengorbankan darah nyawa mereka. Maka pemberian kita namanya apa Pak? Hadiah. Hadiah, bukan sedekah. Beda antara sedekah dan hadiah itu bukan cuma definisi. Oke Ustadz, bismillah. Hadiah untuk Palestina Ustadz. 10.000 rupiah untuk Palestina. Hadiah untuk Palestina. 10.000 itu Pak, hadiah apa sedekah? Bu, 10.000 rupiah, hadiah apa sedekah? Tergantung. Kalau yang ngasih anak kecil, anak muda, nggak punya uang, cuma punya 10.000, Ustadz ini untuk Palestina Ustadz. Itu namanya hadiah. Karena itu semampu dia. Tapi bapak-bapak punya puluhan juta di rekening ngasih 10.000. Sedekah apa hadiah itu? Sedekah juga nggak segitunya Pak. Ya. Jadi untuk kirimkan hadiah ke Palestina, pertama niatnya harus niat hadiah. Karena innamal a'malu binniyah. Kedua, nilai juga harus nilai hadiah. Jangan kasih yang sisa untuk Palestina. Jangan setengah-setengah perjuangan untuk Palestina, kasih yang terbaik. Semalam kita ngisi di mana Mas? Baitul Ma'mur bangun. Baitul Ma'mur ya? Ya. Itu ya Allah, ibu-ibu datang ke saya, Ustadz saya gak punya apa Ustadz. Dia buka apa? Cincinnya, cincin emasnya. Kalung emas, gelang emas. Masya Allah. Masya Allah. Bu. Bu. Iya kabarnya? Langsung redup Ustaz. Oh. Berat gak Bu ngelepas cincin emas Bu? Berat. Apalagi suaminya kan, waduh jangan-jangan istriku ini. Jangan-jangan bojoku ini yang ngelepas ini. Ya. Disitulah perjuangannya. Saya sih gak nyuruh. Saya cuma menyampaikan aja bahwa Nabi memerintahkan kita kirim hadiah. Hadiah ini sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang berat dilepaskan. Enggak mesti harus perhiasan. Itu perhiasan Bu kalau ibu mati emang dibawa mati perhiasannya Bu? Enggak. Tapi kalau dikirim ke Palestina diuangkan, itu Masya Allah. Jadi makanan kita belikan daging dimakan oleh anak-anak Gaza. Bersatulah makanan itu dengan tubuh mereka. Jadi otot, ya jadi daging. Berjuang, jasa fisabilillah. Waduh itu pahalanya ngalir itu, jariah itu. Masya Allah. Kita kumpulin, kita bangun rumah sakit, kita bangun sekolah, kita bangun masjid di Gaza. Ibu di sini, tapi pahalanya ngalir tuh dari Gaza. Masya Allah. Kata Nabi apa? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang ikut membantu perbendaharaan orang-orang yang berperang, maka sesungguhnya dia telah berperang di jalan Allah. Ya. Jadi terakhir Pak, kira-kira nih kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, itu yang butuh yang ngasih atau yang dikasih? Yang ngasih kan? Itu konsep dari Nabi, wahai umatku, bukan Palestina yang butuh kalian. Kalian yang butuh Palestina. Ya, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka.
Nggak perlu diaminkan Pak, itu pasti itu janji Allah itu. Iya, Al-Quran surat Ali surat 7 itu sudah janji Allah. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Takbir. Sekarang pertanyaannya adalah kita di mana posisi kita ketika itu terjadi? Apakah kita hanya menjadi penonton, menyaksikan dari jauh, atau kita menjadi orang-orang terdepan ya dalam memperjuangkan Palestina? Mulai hari ini Pak ya, mohon Pak, jangan tidur lagi. Totalitas itu intinya. Karena penjajah itu tidak tidur. Mereka nggak ada istilahnya, oke kita sebulan ngejajah Palestina, 11 bulan rehat dulu lah. Nggak gitu konsep penjajahan itu. Kita yang memperjuangkan Palestina juga jangan gampang rehatnya. Melek terus, jangan kasih kendor. Semangat terus, jangan sampai cuman sampai apa ketika Palestina tidak lagi trending topik, kita semua tidur lagi, enggak. Kita perjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka, takbir. Sampai umat Islam di Palestina ini menghirup udara kebebasan. Sampai kita semua bisa bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang yang merdeka, takbir. Allahu Akbar. Ya, baik. Barakallahu fikum, karena waktu yang sudah habis. Kalau ada yang mau muter, diputar aja tuh kotaknya sekarang. Iya. Dan sekarang video yang baru yang kami sampaikan kenapa tadi beliau melarang ya video untuk dimulai diputarkan karena takut salah niat. Sekali lagi kami mengedukasi sedulur Bangun Negeri beserta INH untuk menjadikan Palestina bagian dari akidah kita. Menjadikan Palestina bagian dari perjuangan kita. Perjuangan ini panjang, Pak. Jadi bukan kita terus menuntut bapak-bapak terus berangkat ke Palestina hari ini. Karena Abu Ubaidah dan pasukannya jauh lebih kuat gitu Pak nggih. Tapi bisa jadi anak-anak kita, generasi-generasi kita yang di rumah hari ini mulai tanamkan kecintaan terhadap Palestina. Satu kaidah yang sungguh luar biasa. Yang semoga menjadi motivasi kita. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kata. Untuk kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Min huna nabtadi, dari Masjid Kauman ini kita mulai. Wa fil Aqsa daltaqi, dan insya Allah kita akan bertemu berkumpul di Al-Aqsa. Takbir. Maka tolong jangan musiman dan tolong menjadi muslim yang cerdas. Bicara Palestina itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Persiapkan dan lakukan dengan kesadaran yang baik. Bukan soal sekedar teriak-teriak, bukan hanya soal sekedar semangat menggebu-gebu, tidak. Tapi itu adalah manajemen. Sekali lagi perjuangan ini harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Maka begitu pula konsepnya ya. Apa yang diberikan Bapak Ibu semuanya barangkali hari ini mau menyampaikan hadiah terbaik untuk Palestina yang akan kita bawa, dan beliau sudah mulai menyusun program Ustadz ya. Program terdekat apa Ustadz? Rehabilitasi. Ada 3 hal. Pertama rehabilitasi psikologi anak-anak yang trauma. Kedua rehabilitasi energi. Kita kan listrik ini kan sudah mati, sudah hancur infrastrukturnya Pak. Kita sudah siapkan, kita akan kirim solar panel sebanyak-banyaknya ke Gaza untuk memberikan listrik warga Gaza. Ketiga, rehabilitasi air, desalinasi air laut menjadi air minum. Kita sudah punya alatnya insya Allah. Ya kita akan terbangkan begitu agresi selesai. Kalau sekarang kita kirim logistik buru-buru sekarang nggak bisa Pak. Sekarang ada 15.000 kontainer bantuan yang mandek di Rafah yang nggak bisa masuk. Ya, maka insya Allah untuk recovery itu lebih panjang dan membutuhkan dana yang lebih besar. Maka disitulah PR kita. Ya, kita bersama-sama untuk membangun ke Gaza. Kalau musuh itu menghancurkan masjid-masjid di Gaza, kita akan bangun kembali masjid-masjid itu insya Allah Ta'ala. Maka nanti kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyerahkan hadiah atau dihimpun oleh panitia. Insya Allah kita catat, lembaga beliau kredibel, dan insya Allah akan kita laporkan per step bagaimana langkah membangun dan memperjuangkan Palestina. Insya Allah
hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Semoga Allah memberi taufik, kemampuan kepada kita untuk mulai bergerak, melangkah detail, konkret apa yang harus kita lakukan untuk Palestina. Coba diputar. Oh, ya. Ini kotaknya belum diputar kotaknya. Silakan panitia, mohon dibantu. Bendahara tim SBN menuju ke depan. Oke, baik. Di mana suaranya Mas, suaranya? Oh baik, Masya Allah. Begitu kondisi terkini yang bisa beliau liput langsung dari Gaza. Jalan-jalan di bulldozer. Drainase mampet mati sehingga begitu hujan besar. Diulang Mas. Nah begini jalan-jalan rusak parah, dibombardir dan di bulldozer. Drainase mampet sehingga mudah sekali banjir. Rata. Allah. Baik, selanjutnya kepada beberapa rekanan panitia yang mau menyerahkan secara simbolis, boleh, atau nanti yang mau menyusul. Kemarin di Banjarnegara tiba-tiba ibu-ibu petani kentang hadir maju ke depan langsung menyerahkan hadiah terbaik. Dihitung berapa Ustaz? 10 juta rupiah langsung ya, cash diberikan kepada dititipkan kepada beliau. Monggo kita persilahkan yang sudah siap. Kalau mau menyusul untuk memberikan hadiah terbaik, kami persilahkan. Dari Masjid Ar-Rahman Gombong. Baik, Masya Allah. Media tolong dokumentasi. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita berada di penghujung acara. Kami sampaikan barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang hadir di kesempatan kali ini. Jika memang hari ini Bapak Ibu karena memang niatannya adalah sholat subuh berjamaah tapi ingin menghadiahkan hadiah terbaik kepada Palestina, beliau bisa dikontak melalui akun media sosial INH atau bareng sedulur bangun negeri, akun besar kami Juguran Ngaji. Sebuah gerakan dakwah untuk pemuda wilayah Ngapak Raya, Juguran Ngaji.
bisa di follow di Instagram. Insya Allah bersama sedulur Bangun Negeri ada rekening khusus untuk Palestina. Bareng-bareng kita mendonasikan apa yang kita punya sebagai hadiah pemberian terbaik kepada saudara-saudara kita. Seperti itu. Selanjutnya penyerahan tanda terima kasih dari tim sedulur Bangun Negeri kepada Takmir Masjid Ar-Rahmah Kauman untuk diambil dokumentasinya.